Gereja Dewa Perusak. Kami telah menyebutkan penginjil yang menyukai mesin ini dalam banyak video di sini di SCP terungkap sebelumnya, dan itu karena mereka adalah salah satu kelompok kepentingan paling produktif di luar sana dengan 300.000 anggota aktif di seluruh dunia yang kami tahu. Mereka kemungkinan punya lebih banyak anggota dan pengikut daripada kelompok kepentingan ikonik lainnya seperti Tangan Ular dan berbagai sekte Raja Scarlet digabungkan. Tapi seberapa banyak yang kita tahu tentang Gereja Dewa Perusak? Kami telah berkonsultasi dengan sejarawan organisasi dan kitab suci Mekhanite untuk menemukan jawabannya dan mengumpulkan gambaran yang benar-benar komprehensif dari faksi yang kompleks dan sering salah dinilai dari multiverse organisasi SCP, sebuah faksi yang suatu hari nanti organisasi akan jauh lebih dekat daripada yang pernah mereka bayangkan untuk menghadapi musuh yang besar. Muliakanlah Dewa Perusak dan mari kita mulai perjalanan kita ke dalam acaranya. Gereja Dewa Perusak adalah kelompok yang sedikit lebih terpusat daripada Tangan Ular meskipun itu tidak menjawab semua. Mereka dibagi menjadi 3 subkelompok keseluruhan melalui serangkaian perpecahan yang akan kita selidiki lebih lanjut nanti. Gereja Perusak, Gereja Ortodoks Cockwork, dan Gereja Maxwellisme. Sebelum kita masuk ke perbedaan antara ketiga kelompok ini, mari kita lihat sekilas apa yang menyatukan mereka. Semua sel pecahan gereja menyembah dewa teknologi mekanik yang dikenal dengan banyak nama. Yang paling populer adalah dewa atau dewi perusak. Mereka semua percaya bahwa mekanik terbelah menjadi beberapa bagian dan tertidur. Mereka semua memuja mesin dan teknologi daripada daging yang mereka pandang rusak, lemah, atau korup, dan tanpa kecuali mereka semua adalah musuh bebuyutan para Sarkis. Hanya untuk konteks, Sarkis adalah setara dan perlawanan sempurna dengan Gereja Dewa Perusak di bawah kepemimpinan Dewa Raja Grand Carcassion dan menemukan asal-usul mereka di rekan Mekane Yaldabaoth yang berbasis daging dan primal. Kaum Sarkis memuja dan menghormati konsep dasar daging, korupsi, dan penyakit, meremehkan segala sesuatu yang diperjuangkan gereja. Penting untuk mencatat fakta-fakta ini mengingat seberapa banyak sejarah Gereja Dewa Perusak ditentukan oleh konflik mereka dengan para Sarkis. Lebih lanjut tentang itu nanti. Gereja Perusak adalah yang tertua dan paling tradisional dari 3 sekte utama. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Robert Bumaro, seorang suci Mekhanite yang pada tahun 1946 tepat setelah perang okultisme ke-7 naik dari sekedar kolektor pernak-pernik anomali berbasis gereja ke gelar pembangun dewa setelah menyerap SCP-217, juga dikenal sebagai cairan dewa atau darahnya yang rusak. Dari semua sekte gereja, Gereja Perusak adalah yang paling banyak berinvestasi dalam melakukan ibadah melalui upaya aktif untuk merekonstruksi Dewa Perusak yang mewujudkan kedatangan mekanik yang kedua. Tentu saja, bagi kamu yang akrab dengan SCP-001 siklus Ouroboros akan tahu bahwa ini terkadang memiliki hasil yang beragam. Setelah menugaskan jantung palsu dari orang-orang jahat di pabrik, upaya Gereja Perusak yang paling menonjol pada kebangkitan penuh mekanik menjadi sangat salah. Itu menghasilkan kekejian mekanis yang besar yang merusak jalan melintasi Meksiko, melahap semua sampai akhirnya itu dijatuhkan oleh SCP-2399, meriam luar angkasa raksasa yang dikenal sebagai penghancur yang tidak berfungsi. Sekarang yaitu sekte dengan metode pemujaan mekanik yang sedikit kurang merusak, Gereja Ortodoks Cockwork, yang mungkin kamu ingat sebagai yang memberi perlindungan Alexei Belitrov setelah akhirnya dia bebas dari penahanan organisasi SCP. Para penyembah ini menciptakan praktik yang dikenal sebagai standarisasi yang melibatkan peningkatan mekanis agar terlihat lebih dekat dengan pembuatnya. Namun kita tidak berbicara tentang bagian cyborg yang hebat dan berteknologi maju. Estetika religius Ortodoks Cockwork sangat terinspirasi oleh revolusi industri dengan penekanan pada komponen seperti roda gigi. Dengan demikian, anggota gereja yang telah mengalami modifikasi ekstensif untuk membentuk kembali diri mereka sendiri menurut gambar dewa mereka akan sering membuat suara detak atau ketukan yang keras yang mengarah pada julukan menghina tiker, sering digunakan di antara 2 sekte lainnya. Namun keuntungan utama dari gereja adalah bahwa itu sangat terorganisir dan diatur dari atas ke bawah dengan sistem yang kaku dan aturan ketat terhadap teknologi listrik atau digital. Pikirkan mereka semacam Katolik dengan Protestan Gereja Perusak. Ortodoks Cockwork merahasiakan diri mereka sendiri, tapi kami tahu banyak tentang struktur komando internal mereka. Perintah Gereja Ortodoks Cockwork adalah sebagai berikut. Di bagian paling atas piramida adalah para leluhur, kelompok misterius dan picik yang memiliki keputusan akhir tentang masalah-masalah gereja dan melepaskan surat-surat yang nantinya akan menjadi skema teks suci gereja. Di bawah mereka adalah ahli skema setia, cendekiawan, dan juru tulis yang menulis dan merekam skema dari ajaran dan perintah para leluhur yang disebutkan di atas. Wakil setia adalah tatanan urusan internal Gereja Ortodoks Cockwork. Mereka menyelidiki hal-hal yang terjadi di dalam iman, seperti menyingkirkan bidat dan menengahi perselisihan internal. Mereka adalah salah satu dari 2 ordo yang diizinkan untuk membawa senjata. Yang lainnya adalah militan setia yang bertindak sebagai bagian pertahanan diri, menjaga gereja aman dari ancaman eksternal, dan bertindak sebagai duta besar untuk kelompok luar. 2 perintah berikut
berikutnya adalah fabrikator setia dan penemu setia. Fabrikator bertindak sebagai mandor yang mengawasi produksi di properti gereja, memastikan bahwa hanya kualitas terbaik yang dibuat. Itu karena selain standarisasi, gereja ortodoks Cockwork percaya bahwa produksi massal item menggunakan metode revolusi industri juga merupakan bentuk ibadah yang layak bagi mekanik. Ini membawa kita ke penemu. Mereka datang dengan metode dan desain baru untuk standarisasi dan melakukan pencarian dan eksplorasi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apapun yang mungkin dimiliki gereja. Tapi informasi kita tentang gereja ortodoks Cockwork tidak berakhir di situ. Berkat tulisan-tulisan mereka yang benar-benar ekstensif, kita bahkan tahu tentang banyak orang suci yang dihormati gereja dan berbagai tujuan mereka untuk para pengikut gereja. Misalnya, Santa Wakil Trunian. Dia adalah Santa pelindung yang licik dan terselubung dari wakil setia. Ada juga Santa ahli skema Platen. Dia adalah Santa pelindung kata tertulis, editor, jadwal, dan organisasi diagram. Santo penemu diafragma, Santo pelindung dari penemu setia, desainer, tukang reparasi, dan mesin kognisi. Santo Scranton, Santo pelindung manipulasi, struktur spasial, matematika dimensi tinggi, dan ekstraksi batu bara antrasit. Santo penyekat fabrikasi, pelindung alur kerja, dan jalur perakitan. Santo penemu pengganjal, Santo pelindung choris, dan Santo penemu enrichner, Santo pelindung NLTL Shatet. Mereka memiliki struktur yang cukup kaku dan mitologi yang direkam secara ekstensif adalah apa yang kami infokan di sini kalau itu tidak ditemukan. Ini membawa kita ke gereja Maxwellisme, sekte terbaru dan terkecil serta yang paling tidak agresif. Namun mereka merupakan ancaman terbesar dari semua upaya organisasi SJP untuk mempertahankan lapisan normalitas. Ini karena Maxwellis mengabaikan modifikasi tubuh standar yang ekstensif dari gereja ortodoks Cockwork dan sebaliknya lebih memilih implan internal yang lebih kecil yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan internet dari otak mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi tujuan utama mereka, menyebarkan kabar baik tentang mekanik yang mereka sebut sebagai One di seluruh dunia. Menggunakan informasi ekstensif sementara juga memberi mereka julukan Hammers di antara dua sekte lainnya. Berbeda dengan elemen konformis dari organisasi saudara mereka, Maxwellis merangkul individualitas dan sifat unik mereka, menjadi sangat terdesentralisasi tapi sangat komunikatif dengan rekan-rekan seiman mereka. Mereka percaya One adalah dewa yang terfragmentasi yang ada di dunia data digital daripada hardware lama yang kuno. Dengan kecerdasan internet mereka yang ekstrim, kemungkinan mereka telah membawa banyak umat baru ke tujuan dewa perusak, meskipun mereka adalah yang termuda dari semua sekte agama secara keseluruhan. Tapi sekarang setelah kita punya gambaran umum tentang keadaan gereja dewa perusak hari ini, kita harus bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa sampai di sini? Bagaimana sejarah gereja? Untuk menemukan jawabannya kita harus kembali sebelum era modern, sebelum organisasi SJP, bahkan sebelum umat manusia itu sendiri. Itu dimulai ketika Mekane dan Yaldabaoth menciptakan kemanusiaan. Yaldabaoth menciptakan tubuh manusia, makhluk primitif dan sensual yang didorong oleh naluri dan insting dasar. Dengan Mekane memberi mereka pikiran mereka, masuk akal, logis, dan penuh kasih. Untuk sementara waktu, keduanya akan memimpin umat manusia secara harmonis, tapi keadaan tidak akan tetap seperti itu selamanya. Salah satu peradaban paling awal yang ditemukan organisasi berinteraksi dengan dua dewa ini adalah anomali dinasti Xia, kadang-kadang juga dikenal sebagai kelompok budaya Xia, yang memerintah di China dari 2100 hingga 1600 sebelum Masehi. Meskipun satu-satunya sumber yang mengonfirmasi keberadaan dinasti Xia adalah anomali, disinilah kami mendengar bisikan pertama dari sekte dewa perusak. Untuk dinasti Xia, makhluk yang kemudian kita sebut Mekane dikenal sebagai ayah ular Fushi dan Yaldabaoth sebagai ibu naga Nuwa. Karena dinasti Xia adalah anomali sepanjang sejarah, para sarjana dari ayah ular Fushi dikatakan mempraktikkan jalan ular karena dia selalu dikaitkan dengan pengetahuan. Jalan ular melibatkan transformasi fisik menjadi makhluk seperti ular agar lebih menyerupai dewa, seperti bagaimana pengikut gereja ortodoks Cockwork modern mencoba membentuk kembali tubuh mereka agar lebih menyerupai pencipta mereka hari ini. Menurut kitab suci dinasti Xia yang akan menjadi dasar dari seluruh sistem kepercayaan semua sekte gereja, Fushi merusak tubuhnya sendiri dan mengubah dirinya menjadi sangkar kuningan di sekitar ibu naga Nuwa. Namun tidak seperti iterasi kepercayaan selanjutnya, dinasti Xia percaya bahwa sangat penting untuk melihat bahwa tubuh Fushi tidak pernah dibangun kembali karena hal itu akan mengarah pada pembebasan ibu naga Nuwa dan akhir dunia. Peradaban dimulai oleh seorang tokoh mitos yang dikenal sebagai Kaisar Kuning yang memimpin dinasti Xia untuk mengalahkan pemuja Fushi dan Nuwa lainnya, kemudian mengembalikan mereka ke dalam budaya mereka sendiri. Seperti banyak peradaban yang disentuh oleh Mekane, dinasti Xia sangat maju secara ilmiah dan terampil dalam pengerjaan logam. Bahkan ada bukti bahwa dinasti Xia menciptakan bentuk komputer mereka sendiri dengan kecerdasan buatannya efektif, serta perangkat pengubah realitas dan bahkan perangkat yang mampu melakukan perjalanan antar bintang. Sementara dinasti Xia yang termasyhur sekarang akan ditundukkan oleh ras makhluk yang dikenal sebagai gagak emas. Pengulangan berikutnya dari leluhur dewa perusak akan
jauh lebih dekat dengan para penyembah yang kita kenal sekarang. Ini adalah awal dari kekaisaran Mekkanite dan selanjutnya perang daging pertama, konflik legendaris yang diperpanjang antara Mekkanite dan Sarkis di dunia kuno. Pemujaan dewa perusak terdeteksi di Mycenaean Yunani, sebuah peradaban Yunani yang mencakup tahun 1600 sampai 1100 sebelum Masehi. Disinilah dewa perusak pertama kali menggunakan nama Mekkan dan akhirnya dia mengumpulkan cukup banyak pengikut untuk memungkinkan kekaisaran Mekkanite yang teokratis benar-benar lahir, dan itu akan tetap berkuasa dari 1200 hingga 1000 sebelum Masehi. Sama seperti gereja di zaman modern, kekaisaran Mekkan melihat perkawinan, teokrasi, politik, dan kediktatoran militer klasik. Dan seperti dinasti Shah sebelumnya, itu ditandai oleh struktur dan kontrol yang ketat serta produksi metalurgi yang luar biasa dan kemajuan teknologi. Sebagian karena menganggap semua ini sebagai tindakan suci. Mereka memiliki hubungan strategis yang kuat dengan Mesir, Asyur, dan Kanaan, dan campuran kekuatan komersial dan kehadiran angkatan laut yang dominan memberi mereka posisi geopolitik yang serius, bahkan jika sikap mereka yang sangat evangelis tidak selalu membuat mereka berteman di panggung dunia. Sejumlah akar dari kepercayaan modern gereja dewa perusak terbentuk dengan jelas di sini, termasuk perubahan paradigma dari keinginan untuk menghindari pembangunan kembali mekanik dan jadi mempercepat pembangunan kembali. Teks-teks yang dibuat sekitar waktu ini juga yang pertama berisi referensi ke nama Wan sebagai judul alternatif dari mekanik, mengungkapkan dasar praktik Maxwellis di zaman modern. Namun seperti yang telah kami singgung sebelumnya, terlepas dari kemajuan yang luar biasa ini, kerusakan sebenarnya dari perang daging pertama ada pada orang Mekkanite di sini. Kaum Sarkis yang telah mendirikan kekaisaran Adium sedang menyerang. Berkat Grand Karsis Ion dan Karsis Minionnya, para Karsis yang adalah pengikut Sarkisme tingkat tinggi yang mampu makan sihir daging, pasukan Sarkis menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka telah memobilisasi pasukan mereka dan membawa kartu truf yang belum pernah dilihat orang Mekkanite sebelumnya. Binatang berdaging raksasa yang bertindak sebagai senjata pengapungan hidup, prajurit manusia berubah menjadi monster mematikan dengan sihir Sarkis, dan yang paling mematikan dari semuanya senjata bio yang oleh orang Mekkanite disebut kematian merah pada saat itu, meski kita lebih mengenalnya sebagai daging yang benci. Seperti yang sering terjadi dalam perang, hal ini menyebabkan kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya di pihak Mekkanite juga. Contoh paling menonjol mungkin adalah SCP-2406, senjata perang luar biasa yang dikenal sebagai Colossus, yang dibuat sebagai alat yang tangguh untuk melawan pasukan kekaisaran Adium yang perkasa. Namun kemajuan di kedua sisi hanya membuat perang semakin brutal, dengan skor sekarat di kedua sisi dan kedua kerajaan menjadi sangat lemah saat konflik berlanjut. Keadaan menjadi begitu menyedihkan bagi orang Mekkanite sehingga mereka bahkan bergabung dengan orang-orang David yang kejam dan biadab, para pemuja Raja Scarlet, untuk mengalahkan kaum Sarkis. Pertempuran yang menentukan dari perang daging pertama adalah pengepungan Gyaros, ibu kota Sarkis Yunani, di mana orang Mekkanite akhirnya menerobos benteng dan membantai kaum Karsis di dalamnya. Surat lain dikirim dari komandan lapangan Sarkis, Karsis Tundas, berbunyi, Grand Karsis Ion, semoga surat ini sampai padamu di Kyatera, karena ini akan menjadi yang terakhir bagiku. Musuh kami telah memulai serangan mereka di pulau itu. Kerajaan yang jatuh dan pengikut Mekkanite telah bersatu melawan kita. Bahkan saat negara mereka runtuh, luka yang diderita hari ini akan sembuh. Sampai berabad-abad kita tidak akan mati. Saya bersumpah bahwa tidak ada yang meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Kami memanggil kematian merah. Demi darah kafir, kita mengorbankan diri kita sendiri. Kita akan bertemu lagi di Aditu. Tapi sementara kekaisaran Mekkanite memenangkan perang, mereka tidak selamat. Karena orang-orang mati dan sumber daya dihabiskan, kekaisaran sepenuhnya runtuh tak lama kemudian. Beberapa orang yang selamat meninggalkan keyakinan Mekkanite mereka dan memasuki budaya lain. Beberapa memisahkan diri untuk berkhotbah dan mempraktikkan mekanisme di tempat lain. Sisanya menetap di Pulau Rahasia Amoni untuk membentuk negara kota mereka sendiri. Di sini mereka mengisi kembali jumlah dan kekuatan mereka selama berabad-abad, menjaga kerahasiaan untuk menghindari intervensi dari orang luar dan para Sarkis yang pendendam. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, orang Mekkanite dari kota negeri Amoni mengembangkan tingkat kekuatan regional sekali lagi berkat anugerah yang diberikan oleh teknologi canggih mereka. Mereka tidak lagi menjadi pusat kekuatan militer, tapi negara kecil itu malah menjadi raksasa perdagangan, menyediakan barang-barang mekanik dan senjata ke peradaban terdekat yang pada gilirannya memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh orang Mekkanite. Budaya mereka kemudian akan dipengaruhi oleh kekaisaran Romawi dan berbagai sekte Pitagoras yang mengilhami kecintaan terhadap numerologi dan harmoni kosmik dalam peradaban kuno ini yang bangkit kembali dengan gemetar. Abad ke-5 sebelum Masehi dikenal sebagai zaman keemasan sastra Mekkanite, dan negara terus berkembang melalui aliansi militer dengan kekaisaran Achaemenid dan kerajaan Kartago. Namun kota negeri Amoni yang akhirnya musnah untuk selamanya pada abad ke-1 sebelum Masehi. Pengikut iman dewa perusak tetap ada, tapi mereka tercerai-berai selama hampir 2000 tahun sampai revolusi industri melanda dunia barat, di mana mesin-mesin besar industri bangkit tampaknya dalam semalam, meyakinkan sel-sel yang tersisa dari para penyembah dewa perusak bahwa mungkin setelah ribuan tahun mekanis sekarang
sekarang bersiap untuk kembali. Mereka berkumpul di tempat yang sekarang dikenal sebagai gereja perusak dan mulai memberitakan firman yang baik. Dan mengingat demam industri dari kemajuan mentah dan tak terkekang yang mencengkeram dunia pada saat itu, sabda mekanik tampaknya memang merupakan prospek yang menarik. Sementara itu, perdebatan berkecamuk di dalam gereja yang terus berkembang tentang sifat menyesuaikan diri secara mekanis, sebuah praktik yang sudah ketinggalan zaman sejak zaman Mekanites asli. Loyalis gereja perusak percaya bahwa modifikasi melalui cara apapun selain meminum cairan dewa seperti yang akan dilakukan Robert Bumaro nanti adalah penghinaan terhadap mekanik. Namun yang lain melihatnya sebagai penghargaan dan cara untuk lebih dekat dengan pencipta mereka. Ini adalah masalah yang menyebabkan perpecahan zaman baru pertama dan menyebabkan pembentukan gereja ortodoks Cockwork selama tahun 1840-an. Iman tidak akan pernah lagi sama setelah ini. Berbagai sel pecahan dewa perusak menemukan pasar yang menguntungkan dalam mengubah oligarki industri kaya dari ledakan produksi dan membujuk mereka menjadi papa gula yang dimuliakan untuk berbagai eksperimen augmentasi baru mereka. Semua menjadi makhluk pasca nibbana yang berarti entitas mekanis yang meninggalkan dunia daging yang tidak dapat diandalkan untuk selamanya dan berkomunikasi dengan logam menggilap yang tak terbatas. Sebagai gantinya, para industrialis ini akan dibekali dengan pengetahuan Mekanite yang canggih tentang manufaktur serta teknologi yang jauh melampaui usia mereka. Semua adalah pemenang, ya kecuali organisasi SCP. Tapi kita akan segera membahas seluruh bencana itu. Pada penutupan abad ke-19, sepertinya gereja ortodoks Cockwork mungkin benar-benar mengalahkan pendahulunya di gereja perusak. Namun awal abad ke-20 akan memunculkan Robert Bumaro yang misterius. Bumaro adalah seorang pria misterius dengan kemampuan dan koneksi yang tidak diketahui, tapi dia segera meminta kekuasaan dan rasa hormat, mengambil alih gereja perusak dan bahkan dianggap serius dalam sekte saingan. Dia mengumpulkan sekelompok penegak terpercaya dan menambah mereka menjadi murid-muridnya yang konon bisa berbicara langsung dengan mekanik. Dia dan para loyalisnya mengumpulkan ratusan artefak yang berkaitan dengan dewa perusak, mengejutkan semua orang yang terlibat dengan seberapa cepat dia bisa melakukannya. Dia menghilang pada tahun 1943 dan pergi selama 3 tahun. Selama waktu itu dia melakukan upacara cairan dewa yang terkenal dan kembali ke rakyatnya sebagai pembangun dewa mandiri. Ini membuatnya menjadi sosok yang lebih terhormat di seluruh dunia dewa perusak, semacam paus mekanik yang konon memiliki hubungan langsung dengannya ilahi. Akan ada perpecahan yang menentukan di akhir abad ke-20 yang menghasilkan gereja Maxwellisme karena beberapa orang ingin bergerak melampaui dogma gereja ortodoks Cockwork yang sudah ketinggalan zaman dan mulai mengelola augmentasi elektronik daripada hanya mesin analog. Hal ini mengakibatkan kontroversi besar bagi anggota gereja karena para leluhur bereaksi cepat dengan banyak mantan komunikasi. Mereka yang dikucilkan akan segera menjadi gelombang pertama Maxwellis dan membawa prinsip-prinsip dewa perusak ke era internet. Semua kelompok ini telah membuat masalah bagi organisasi dengan caranya sendiri, dari penginjilan online Maxwellis yang membocorkan pengetahuan rahasia hingga keanehan Tinker Cockwork yang tidak mungkin diabaikan, hingga seringnya pertempuran antara organisasi dan gereja perusak atas barang-barang yang mereka yakini sebagai bagian dari mekanik. Namun jika ramalan tertentu dapat dipercaya, hubungan antara organisasi dan gereja tidak akan dingin selamanya. Suatu hari mungkin mereka bahkan akan berdiri tegak di samping Sarkis, juga melawan ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada gabungan mereka semua. Sekarang tonton SCP-2217 Palu dan Paron dan SCP-001 Dewa Perusak Siklus Ouroboros untuk mengetahui lebih lanjut tentang gereja Dewa Perusak yang menakjubkan.